Shalom anak-anak, gimana kabar hari ini? Semuanya sehat? Hari ini Kak Agnes juga jalan-jalan. Nah, anak-anak lihat Kak Agnes ada di suatu tempat yang jauh dari rumah kita. Kak Agnes juga ada di kota Patmos, ya, bareng Tante Maya. Tapi hari ini ada yang spesial karena kita akan mendengarkan cerita tentang angka 7. Ada apa dengan angka 7? Sebelumnya, mari kita persiapkan diri kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mulai kebaktian ibadah anak pada pagi hari ini, Engkau memberkati setiap kami yang bertugas, Engkau juga memberkati anak-anak, Engkau memberkati papa mama yang mendampingi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, kita patut bersyukur kita punya Tuhan yang sangat baik. Tuhan memberi kita tubuh yang lengkap. Kalian juga bisa melakukan segala aktivitas dan kita diciptakan sangat sempurna, ya kan? Karena apa? Karena Tuhan sangat baik. Kita nyanyikan pujian ini. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari anak-anak, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Mari besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, angkat tanganmu, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Kakala, kuning dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, angkat tanganmu, naikkan pujian. Angkat tangan ya anak-anak. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
Keselamatan yang sudah diberikan Tuhan, diberikan kepada kita secara cuma-cuma loh. Makanya kita harus mempertahankan iman karena Tuhan sudah menebus dosa kita oleh darah Kristus. Oke? Oleh darah anak domba kita nyanyikan pujian ini. Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau duduk diam, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau datang ke hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan itu kudus. Ya, olehnya jangan main-main lagi, siapkan hatimu, siapkan dirimu. Mari kita sama-sama sikap berdoa dan siap untuk menyembah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh
sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru. Nyanyikan pujian dari awal. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi penyembah. Nyanyikan pujian dari awal lagi, lebih sungguh-sungguh. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahku. Katakan kudus, kuduslah. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Mari anak-anak kita satu dalam doa. Silakan anak-anak sikap doa yang baik. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucap syukur kalau Tuhan sudah memimpin kami di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya pujian kami boleh menjadikan persembahan yang berkenan dan menyukacitakan hati Tuhan. Dan saatnya kini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus bekerja kepada setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih kami bukan hanya mendengar, tapi di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mohonkan urapan yang sama boleh turun atas guru yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah bukan karena kuat dan gagahnya, tetapi karena pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, berbicaralah, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Tante Kesia pagi hari ini masih dalam suasana kita ada di negara Turki. Karena di dalam bulan September ini kita akan membahas secara khusus mengenai kitab Wahyu. Walaupun tidak secara keseluruhan ya, artinya Tante Kesia tidak membahas pasal per pasal, tetapi hanya topik-topik khusus sehingga anak-anak bisa memahami bersama-sama kitab ini.
Nah, kitab ini adalah sebuah kitab tentang penghiburan dan juga nubuatan kepada jemaat di Asia Kecil pada waktu itu. Minggu lalu kita sudah ketemu dengan Rasul Yohanes ya, yang menjelaskan tentang berita yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Rasul Yohanes mendapatkan hikmat, mendapatkan penglihatan, mendapatkan mimpi ketika Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos, sebuah pulau kecil di perairan Aegea. Pulau itu gersang. Pada waktu Rasul Yohanes ada di sana, di pulau tersebut ada tambang batu bara. Namun sekarang di pulau tersebut dijadikan tempat biarawan. Nah, minggu ini Tante Kesia akan menjelaskan kepada anak-anak semua tentang serba 7, gitu ya. Ada 7 meterai atau segel, ada 7 sangkakala, ada juga 7 cawan murka Allah. Nah, di dalam kitab Wahyu ini anak-anak, setiap penjelasan yang boleh disampaikan atau setiap tulisan yang boleh dituliskan oleh Rasul Yohanes itu terkadang bermakna simbolis. Artinya ada makna-makna khusus yang tidak dijelaskan secara harafiah, tetapi bermakna khusus untuk menyampaikan pesan dari Yesus Kristus. Pagi hari ini yang akan kita pelajari bersama adalah 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Perlu anak-anak ketahui bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, akan ada sebuah masa di mana penuh dengan kesengsaraan. Ada sebuah masa yang penuh dengan kesukaran, ada penghukuman, ada juga pemberian pahala, dan lain sebagainya. Tetapi harus melewati masa-masa yang penuh dengan kesedihan, penuh dengan kesukaran, penuh dengan aniaya, penuh dengan kesengsaraan. Namun itu bukan menjadi sesuatu hal yang menakutkan kita, tetapi biarlah itu boleh membuat kita waspada terhadap situasi dan kondisi yang sedang berlangsung. Mungkin juga hari-hari ini yang sedang kita rasakan bersama-sama. Nah, apapun yang ditulis di dalam kitab Wahyu itu terkadang sudah terjadi dan juga sedang terjadi. Anak-anak tentunya sudah membaca Wahyu pasal yang ke-6 ya. Kita akan melihat satu persatu tentang meterai ini. Meterai yang pertama, di sana dituliskan bahwa ada seseorang yang menunggang kuda putih yang keluar dengan membawa pedang dan juga diberi mahkota. Nah, memang secara arti tafsir kitab Wahyu tidak menjelaskan secara khusus siapa yang menunggangi kuda putih tersebut. Akan tetapi di sana dituliskan membawa sebuah kemenangan, ada sebuah berita yang menyukacitakan, yaitu adalah berita kemenangan. Nah, meterai yang kedua, ada kuda yang berwarna merah padam. Kuda yang berwarna merah padam ini ditunggangi oleh seseorang yang akan mengambil damai sejahtera di muka bumi ini. Beberapa waktu yang lalu Tante Kesia sempat sampaikan dari Matius pasal 24 tentang akhir zaman. Nah, di sana dituliskan bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa. Nah, akan ada peperangan yang luar biasa, dan memang itu sudah terjadi dan sedang terjadi. Merampas atau mengambil damai sejahtera di muka bumi ini. Meterai yang ketiga, ada kuda yang berwarna hitam. Orang yang mengendarainya itu membawa sebuah timbangan. Artinya apa? Akan ada masa kesukaran di bumi ini. Diteruskan di sana secupak gandum sedinar. Nah, akan ada sebuah masa kesukaran yang melanda dunia dengan hebatnya. Akibat dari peperangan akan ada kemiskinan, akan ada kelaparan, akan ada hal-hal yang membuat perdagangan akan semakin sulit dan lain sebagainya. Meterai yang keempat, ada kuda yang berwarna hijau dan yang mengendarainya bernama Maut. Akan ada kematian secara global atau besar-besaran di muka bumi ini. Dan itu pernah terjadi, sedang terjadi, dan mungkin juga akan terjadi di masa yang mendatang. Meterai yang kelima, di sana ada mezbah jiwa-jiwa yang dibunuh karena firman Tuhan. Hal ini berbicara tentang martir. Martir adalah seseorang yang mati karena mempertahankan imannya di dalam Yesus Kristus. Kita pernah tahu seorang yang martir di Alkitab. Anak-anak tentu tahu siapa namanya? Stefanus. Ya, ketika dia mempertahankan imannya demi Yesus Kristus, dia dilempari dengan batu. Itu yang disebut dengan martir. Nah, kematian para martir ini adalah sebuah dupa, sebuah penyembahan, sebuah korban yang menyenangkan Tuhan.
Namun tidak semua orang dikaruniai untuk boleh menjadi seorang martir. Meterai yang keenam, matahari akan menjadi hitam dan bulan akan menjadi darah, yaitu menggambarkan sebuah kiasan akan ketakutan yang luar biasa. Ketakutan akan berbagai hal, ketakutan akan situasi dan kondisi, akan keadaan mendatang. Nah, ini akan menyelimuti bukan hanya sekedar orang-orang percaya, tetapi semua penduduk yang ada di bumi akan mengalami kegentaran yang luar biasa. Dan meterai yang ketujuh, ketika meterai ini dibuka, maka ada 7 malaikat yang membawa 7 sangkakala. Kita akan beralih ke sangkakala. Ya, ketika sangkakala itu ditiupkan, sama halnya dengan pembukaan meterai, ada hukuman Allah atas bumi ini. Mengapa sih Allah menghukum dunia ini? Mengapa Allah menghukum semua makhluk yang ada di bumi ini? Padahal Allah pernah berjanji ketika Dia menghukum Nuh, Allah pernah berjanji bahwa aku tidak akan menghukum manusia atas apa yang dilakukannya. Nah, kenapa di akhir zaman ada penghukuman seperti ini? Anak-anak, ini bukan penghukuman secara global seperti yang dilakukan oleh Allah pada zaman Nabi Nuh. Tetapi ini adalah sebuah bentuk peringatan dari Allah. Ini adalah sebuah bentuk peringatan dari Tuhan yang kita sembah bahwa masanya akan segera datang. Tuhan Yesus akan kembali ke dunia ini untuk menjemput barang siapa yang setia, yang taat kepadanya. Dan bagi mereka yang tidak setia, mereka siap untuk menerima hukuman yang ada. Sangkakala yang pertama ketika ditiupkan, akan ada hujan es, api bercampur dengan darah, dan sepertiga bumi akan terbakar. Ini melukiskan bahwa ada bencana yang luar biasa di sepertiga bumi yang ada sekarang ini. Entah kapan itu waktunya, apakah sudah terjadi atau sedang terjadi ataukah akan terjadi. Nah, kita memang tidak tahu kapan persisnya terjadinya. Sangkakala yang kedua, ada sebuah gunung besar yang menyala, kemudian dicampakkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu akan menjadi darah. Ini juga bencana bagi wilayah kelautan atau perairan yang ada di dunia ini. Sangkakala yang ketiga, ada seekor binatang besar dari langit yang akan jatuh di dalam sepertiga sungai dan sepertiga mata air yang akan memporak-porandakan perairan yang ada. Kemudian sangkakala yang keempat, adanya gelap gulita yang luar biasa, yang sangat menakutkan, karena sepertiga matahari, sepertiga bulan, dan sepertiga bintang akan menjadi gelap. Kemudian akan ada burung Raja Wali yang melintasi muka bumi ini, dan burung Raja Wali itu akan berkata, celaka, celaka, celaka. Ternyata masih ada 3 sangkakala lagi yang akan ditiupkan. Sangkakala kelima, ada bintang yang jatuh dari langit dan diberi kunci lubang maut. Nah, akan keluar belalang-belalang yang memiliki sengat yang luar biasa yang akan menyengat manusia. Bukan berarti sengat secara fisik, tidak, tetapi akan ada masa penganiayaan dan kengerian yang luar biasa yang dirasakan oleh manusia. Mengapa hal ini terjadi? Tante Kisah tadi sudah katakan, yaitu penghukuman kepada manusia ini sebagai tanda, sebagai peringatan bahwa semua manusia yang tinggal di bumi ini harus bertobat, harus berbalik kepada Allah, harus berbalik menyembah Yesus Kristus, harus hidup setia di dalam Tuhan. Sangkakala yang keenam, akan ada kengerian dari penglihatan kuda-kuda yang menungganginya menggunakan baju sirah. Sepertiga penduduk di bumi itu akan dibunuh. Dan sangkakala yang ketujuh memiliki makna bahwa hukuman bagi mereka yang melawan Allah, tetapi pahala bagi anak-anak yang tetap setia dan taat kepada anak domba Allah, yaitu kepada Yesus Kristus, dan juga kebinasaan bagi mereka yang memberontak kepada Allah. Pilihannya ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita sekarang sudah menjadi orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, maka iman percaya kita harus tetap kuat. Bagaimana caranya supaya kita kuat? Yaitu kita rajin membaca firman. Kita terus datang mengikuti ibadah sekalipun secara online. Nah, ini tantangan anak-anak. Ini merupakan masa-masa di mana kita memang harus berjuang. Harus taat, harus setia kepada Tuhan kita. Supaya apa? Kita mengenal Dia, kita mengerti firman-Nya. Cawan murka Allah yang pertama, ketika cawan itu ditumpahkan, maka akan ada luka yang berat, luka yang sangat buruk menimpa setiap manusia. Cawan murka yang kedua,
laut akan menjadi darah. Cawan murka yang ketiga, tidak ada lagi air minum bagi manusia. Semua air, semua laut, semua sungai menjadi kering, sehingga tidak ada lagi apa yang bisa diminum oleh manusia. Cawan murka yang keempat, akan ada kegelapan yang sangat mengerikan. Cawan murka yang kelima, akan ada binatang yang menguasai manusia. Artinya apa? Manusia akan dikuasai oleh si jahat, akan dikuasai oleh roh-roh jahat, sehingga kita harus tetap waspada. Cawan murka yang keenam, ada sebuah nubuatan tentang perang. Nah, perang ini berarti bukan perang secara fisik. Rasul Paulus di dalam kitabnya di Efesus mengatakan bahwa setiap hari kita harus bergumul, setiap hari kita harus berperang, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh di udara, melawan penghulu-penghulu yang jahat. Nah, kita harus berperang melawan itu. Iman percaya kita harus tetap kuat, mengenakan selengkap senjata Allah. Kalian tentu ingat ya, kita harus tetap berdiri teguh, stand firm. Harus mengenakan senjata Allah, supaya apa? Supaya kita terlatih melawan tipu muslihat si jahat. Dan cawan murka yang ketujuh, yaitu gempa bumi dan hujan es yang akan memporak-porandakan bumi ini. Anak-anak yang baik, mungkin kisah-kisah ini agak sedikit mengerikan dan agak sedikit menakutkan. Tetapi bukankah kita punya Tuhan Yesus? Bukankah kita punya Allah yang hidup? Allah yang tidak akan meninggalkan kita seorang diri. Tante Kesia akan membaca sebuah ayat untuk mengakhiri renungan saat pagi hari ini di dalam Matius pasal 28 ayat 20 bagian B. Biarlah ayat ini menjadi penghiburan kita. Matius pasal 28 ayat 20 bagian B. Kita akan membaca bersama-sama, anak-anak baca dengan suara yang keras. Tante Kesia akan memimpin dari sini. Matius 28 ayat 20 bagian B. 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Boleh diganti? Dan ketahuilah, aku yaitu Tuhan Yesus akan menyertai saya. Sebut nama kalian masing-masing sampai kepada kesudahan akhir zaman. Aku diganti Tuhan Yesus dan kamu diganti nama kalian masing-masing. Sekali lagi kita akan baca Matius 28 ayat 20 bagian B. Dan ketahuilah, Tuhan Yesus menyertai Kesia senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita alami, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, segala macam kesulitan, segala macam hal yang menyengsarakan, segala macam hal yang membuat kita sedih, takut, gemetar, penganiayaan yang terjadi, semua yang buruk. Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan Yesus, Tuhan akan menguatkan kita. Dan janjinya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan hidupmu. Tuhan Yesus akan selalu beserta dengan kita, memberikan jaminan bahwa hidup kita disertai oleh Tuhan. Jadi pelajaran mengenai kitab Wahyu di minggu yang kedua ini bukan menjadi sesuatu yang menakutkan kita, tetapi yang membuat kita waspada. Dan penghiburannya adalah bahwa Tuhan Yesus menyertai hidup kita. Tuhan Yesus menyertai hidup Tante Kesia, dan Tuhan Yesus menyertai hidupmu. Sampai kapan? Sampai kesudahan zaman ini. Artinya apa? Tidak terbatas oleh waktu. Tuhan Yesus akan menyertai kita selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang untuk melihat iman yang hidup dalam kehidupan kita, iman yang hidup dalam kehidupan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyi satu pujian. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia.
tetap setia untuk selama-lamanya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tidak usah takut. Ada Roh Kudus dalam hidupmu yang akan memampukan kamu untuk tetap cinta Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan. Saat kamu membaca firman Tuhan setiap hari, itu bukan keinginanmu semata, tetapi ada Roh Kudus yang menggerakkan hidupmu. Saat kamu tetap setia mengikuti ibadah online, kamu disiplin, itu juga bukan karena hidupmu, tetapi karena ada Roh Kudus yang menggairahkan hidupmu. Saat pagi hari ini, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dari awal. Yuk, kita mau ngomong sama Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap setia. Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap cinta Engkau. Tolong saya Tuhan, supaya saya tetap setia sampai akhir. Lagi pujikan ya dari awal. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Anak-anak saja terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, ya Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan hidupku, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus tetap setia dalam hidup ini. Walau terkadang ada kesulitan, walau terkadang ada tekanan, ada sesuatu yang membuat kami sedih Tuhan, tetapi ajari kami percaya bahwa penyertaan-Mu itu sempurna dalam hidup kami, bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tuhan selalu beserta dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam beberapa waktu ini kami mempelajari tentang wahyu Tuhan. Ajari kami mengerti Tuhan akan setiap firman yang boleh kami dengar. Ajari kami mengerti setiap penghukuman Tuhan
untuk menyadarkan kami senantiasa waspada. Ajari kami mengerti Tuhan akan setiap janji Tuhan, yang memampukan kami untuk boleh tetap setia dan taat kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan sebagai manusia yang terbatas, anak-anak yang masih kecil, om tante guru sekolah minggu, papa mama yang ada, Tuhan tolong kami semua. Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan menolong, Tuhan memampukan kami, memberi kami kekuatan, memberi kami kemampuan Tuhan, menghadapi kesulitan hidup, menghadapi segala macam tantangan yang ada Tuhan. Kami boleh tetap mengandalkan Tuhan, dan biarlah firman-Mu boleh hidup dalam hidup kami, boleh berbuah, supaya kami boleh bertumbuh ke arah Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang diberkati oleh Tuhan, buat setiap guru-guru yang boleh terlibat, anak-anak yang boleh ikut serta dalam ibadah, papa mama yang ada, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan jauh lebih tahu dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Tuhan memberkati setiap kami, dan kami bersyukur Tuhan boleh memimpin jalannya ibadah dari awal sampai kepada akhirnya. Ini menjadi doa sembahyang kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya. Minggu depan kita akan tetap belajar dari kitab Wahyu, masih berjalan-jalan di area negara Turki dan sekitarnya. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Tentunya ada satu makna indah yang boleh kita dapatkan dari apa yang Tuhan janjikan ini. Minggu depan Om Samuel akan melayani kita semua melalui cerita firman Tuhan. Jadi jangan lewatkan supaya kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau dan Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Terus semangat ya anak-anak di masa pandemi ini. Terus semangat dalam belajar, semangat di dalam membaca Alkitab, semangat dalam beribadah. Jangan lupa taat kepada Papa Mama dan selalu hidup sehat. Tuhan Yesus mengasihimu. Sampai jumpa minggu depan.